Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Jangan diam. Nanti dinyatakan orang yang paling kikir di dunia dan akhirat. Ketika disebut nama Nabi tidak dijawab. Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, saudara-saudara, alhamdulillah malam ini kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah bedanya antara maulid dengan maulud. Nah, ini berbeda. Sampai kalau ditanya apa bedanya maulid dengan maulud. Maulid ini berkenaan dengan tempat, hari, tanggal, tahun, dan waktu. Itu maulid. Ya, misalnya Nabi dilahirkan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang masih tanggal 10. Berarti menyongsong. Terus di mana lahir? Di Mekah. Kapan jamnya? Sebelum subuh. Jelas di situ. Tahunnya tahun gajah. Karena belum hijrah Nabi. Itu maulid namanya. Tapi kalau maulud ini berkenaan dengan piantunipun Kanjeng Nabi. Ya, dirinya. Ya, ini maulud itu lahirnya, kedatangannya Rasulullah, jasadnya, pribadinya. Bukan lagi berkenaan dengan tempat, tanggal, bulan, hari, jam, dak. Itu kalau maulud. Apa kalau maulud? Coba Bibi. Maulud apa? Berkenaan dengan pribadi Rasulullah, jasadnya Rasulullah. Tapi kalau yang namanya maulid ini berkenaan dengan tempat, hari, tanggal, tahun, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengingkari maulud hukumnya murtad karena tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Hati-hati nih, hati-hati. Tak ulangi, orang yang mengingkari maulud hukumnya murtad karena dianggap tidak mengakui adanya Rasulullah. Kalau mengingkari maulid, nah ini kucluk namanya. Ya. Kalau mengingkari maulud adanya Rasulullah, murtad. Hati-hati nih, hati-hati. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oh, ya ada suara nih. Ini men. Saudara-saudara, masih dengar ya? Kak Kerongo ya pucak. Kayak beledek ini. Ya. Saya menjumpai satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba. Ya. Hadis ini sebenarnya makanan itu nanti. Wis kadung. Ayo kayak ngomong dhewe nih. Tak ulangi.
ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Paham ya, ini paham ya, sambil perhatikan ini ya. La yudkhiluhu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada satu amal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Wa yujiruhu minan nar. Dan tidak ada amal yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wala ana, dan juga demikian dengan saya, kata Nabi, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Dipikir-pikir hadis ini benar. Kalau kita mengandalkan amal apa yang pantas untuk menyebabkan kita masuk surga? Salat, wong banyak enggak khusyuknya. Puasa, ya puasa mek dohir tok, gak mangan, gak minum, matani jelalatan. Kuping isik gelem nguping. Sikile sik maksiat, tangane maksiat. Apa amal yang kita banggakan di hadapan Allah? Wala ana, juga saya, kata Nabi. Tidak ada amal yang bisa membanggakan, yang bisa menyebabkan masuk surga, yang menyebabkan selamat dari neraka. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Hadirin sekalian, di dalam Islam ya, di dalam Islam rahmat yang paling besar itu adalah apa kira-kira? Di dalam Islam rahmat yang diberikan Allah yang paling besar di dunia dan akhirat bahkan, apa kira-kira? Yang lain? Rahmatnya Allah yang paling besar yang diberikan kepada umat Islam, kepada kita ini, kepada umat manusia, bahkan seluruh alam ini, apa kira-kira? Lahirnya Rasul. Itu rahmat yang paling besar. Tanpa dilahirkannya Rasulullah, barangkali apa entah KTB. Rungokno ya. Rahmat yang paling besar dalam Islam adalah dilahirkannya Rasul. Seandainya Nabi tidak dilahirkan, barangkali kita bisa masih menyembah matahari, menyembah kayu besar, menyembah tempat-tempat angker. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kuutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada umat manusia di dunia ini adalah dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu. Amal apa yang kita banggakan? Rusak semuanya. Ya, amal apa? Kecuali rahmatnya Allah. Kecuali dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah lah kita besok masuk surga, selamat dari neraka. Sementara rahmat yang paling besar adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya sekarang ini banyak Pak, di YouTube, di TikTok, di media sosial menolak maulid Nabi. Itu setan itu. Tidak mau rahmatnya Allah. Orang yang tidak mau maulid Nabi itu iblis. Ndak si ireng. Doyan nasi tumpeng.
Hati-hati nih, hati-hati saestu. Hati-hati. Maulid ini adalah rahmatnya Allah. Dilahirkannya Rasulullah. Barang siapa yang bahagia dengan lahirnya Nabi, ada kesempatan, ya, ada kesempatan untuk diselamatkan dari api neraka. Saya baca sebuah kisah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kecil tulisannya di bawah sendiri, di bawah ada cerita di situ tentang Abu Lahab dan Suwaibah. Suwaibah ini budak perempuannya beliau. Ya apa? Budak perempuannya Abu Lahab. Ketika pagi-pagi sebelum subuh itu, Abu Lahab duduk-duduk di teras pas tak delok kitab. Ya. Kaget sekali melihat rumahnya Sayyidah Aminah ini bersinar. Masya Allah, padang. Padahal petang sebelum subuh itu, Pak. Rumahnya Sayyidah Aminah ini, Masya Allah, bersinar. Ada apa ini? Panggil-panggil Suwaibah. Suwaibah si turu. Suwaibah. Dalam, Tuan. Coba kamu lihat itu rumahnya Sayyidah Aminah itu. Ada apa itu? Kok terang benderang kayak begitu? Sedikit dawuh, Tuan. Langsung Suwaibah. Bahasa Jermannya Ablendes. Dari Tayadungan. Ya, langsung ke rumah Sayyidah Aminah. Begitu dilihat, Allahu Akbar, Sayyidah Aminah melahirkan seorang bayi lelaki ganteng, dan sinar itu bersumber dari bayi itu. Subhanallah. Lalu Suwaibah ini lari-lari ke rumahnya tuannya. Tuan, Abu Lahab. Ada kabar gembira. Apa? Sayyidah Aminah melahirkan. Panjenengan punya keponakan lanang ganteng jenenge Muhammad, dan sinar tadi itu bersumber dari bayi itu. Masya Allah, Abu Lahab yang kafir itu meluapkan rasa senangnya, rasa bahagianya karena lahirnya Rasulullah itu hari Senin itu 12 Rabiul Awal itu. Langsung si Suwaibah itu dipanggil, ya Suwaibah, mulai hari ini, mulai detik ini, aku bebaskan kamu, tidak lagi jadi budak. Kamu sekarang sudah merdeka, sama kamu dengan saya. Kamu merdeka hari ini. Kamu sekarang bukan budak lagi. Tapi tolong kamu sekarang ke rumah Aminah. Tulungono Aminah. Dan susui bayi itu. Jadi Rasulullah itu sebelum ke Halimatus Sa'diyah, menyusu pertama kepada siapa? Suwaibah. Menyusu pertama kepada perempuan namanya Suwaibah. Hadirin sekalian, kebanggaan dan keceriaan, kesenangan, ungkapan rasa senang ini bagi siapa? Abu Lahab tadi itu dicatat oleh Allah, dibukukan, ditulis betul oleh Allah bahwa ini nanti yang akan bisa menyelamatkan Abu Lahab dari gejolak api neraka. Bebas dia dari siksa neraka di setiap hari Senin. Jadi Abu Lahab itu yang menjadi ahli neraka itu, orang kafir itu, Abu Lahab, setiap hari Senin bebas dari siksa api neraka. Bahkan dalam riwayat itu dia dikasih minuman surga. Subhanallah. Kenapa? Karena pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Saya mikir baca kitab itu, ya Allah, ini orang kafir bisa bebas kayak begini. Bagaimana dengan jamaah Baitur Rahman? Dia sudah iman, dia sudah ibadah, dia tahajud, dia jamaah, dia beribadah yang lain. Subhanallah. Kok masih cinta dengan lahirnya Nabi? Bangga dengan kelahirannya Rasulullah? Saya yakin tidak hanya Senin saja dia bebas dari api neraka, tetapi selamanya kita akan bebas dari api neraka, akan bersama-sama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, Allah berfirman, "Ma atakumur rasulu fakhudu
Wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa saja yang datang dari Nabi berupa sunnah-sunnahnya itu, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah maha cepat atau maha dahsyat siksanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama dengan peringatan lahirnya Rasulullah ini, kita semakin bertambah semangat dalam meniru ya apa yang kita idolakan. Jadikan Rasulullah itu idola kita. Jadikan Rasulullah itu qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Ya, untuk mencontoh ibadahnya bagaimana. Bagaimana Rasulullah seumur-umur tidak pernah meninggalkan jamaah. Ditiru berjamaah ke masjid. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan hukumnya wajib tahajud bagi Nabi. Bagi umatnya sunnah. Tidak pernah ditinggal. Nabi seumur-umur tidak pernah meninggalkan qobliyatas subuh. Pernah sekali telat, kemudian Nabi mengqodoi. Itu pun Nabi mengqodok salat sunnah qobliyatas subhi sekali saja seumur hidup. Kita bendino kodok. Khawatir jadi kodok. Ya. Kita mengidolakan Rasulullah. Rasulullah ahli puasa sunnah. Nggak kuat puasa Daud. Setino poso, setino tidak, setino poso, setino tidak. Nggak kuat misalnya harian, mingguan. Dalam satu minggu itu ada 2 hari, Senin dan Kamis. Nggak kuat mingguan, bulanan. Setiap tanggal 13, 14, 15. 1 bulan 3 hari. Nggak kuat bulanan, tahunan. Ramadan namanya. Ya, Ramadan. Jajal nggak poso. Waduh, ancur sama telur, dosa gede. Ya, karena itu bukan sunnah tapi wajib. Sholat sunnahnya kita tiru, puasa sunnahnya kita tiru. Sanggup? Insya. Jadikan Nabi Muhammad adalah idola, contoh bagi kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang hadir ini sehat lahir batin. Semoga ya Allah yang hadir ini dawa umur, barokah rezekinya, mawaddah wa sakinah, mawaddah warahmah keluarganya, minas sholihin was sholihat keturunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati maulidir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita tanamkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah dan tiru beliau dalam segala aktivitas amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.